This is CNN Breaking News. Suara Metro Indonesia, Biro Semarang. Selamat pagi pemirsa di seluruh Indonesia. Metro Indonesia akan liputan khusus. Baik pemirsa di seluruh Indonesia, Metro Indonesia akan meliput langsung di Depo Pindah Kota Semarang kerjasama dengan Depo Pindah Kota Semarang dan PT Pegadaian Area Semarang. Pengembangan usaha milenial bagi koperasi sekota Semarang melalui agen Pegadaian. Kita ikuti terus pemirsa dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam damai, salam sehat, salam bahagia untuk kita sekalian. Yang sama-sama kita hormati pimpinan PT Pegadaian Jawa Tengah. Dalam hal ini ada hadir di tengah kita Bapak Deputi Bisnis Pak Yohanes. Terima kasih Pak Yohanes Rawu secara pribadi. Segenap pimpinan dan staf Pegadaian juga yang hadir. Tadi sudah disebutkan ada Koh Adi juga, panggilannya Koh ini. Beserta Mbak Ida, terima kasih Mbak Ida, fasilitasinya luar biasa. Sampai tadi malam ya kita persiapan, terima kasih. Segenap pimpinan Dekopinda, ada para kabit, para lembaga, tersebut kita ada Pak Dr. Wihyon, terima kasih juga hadir di tengah kita. Bapak Ibu sekalian, pengurus, pengawas atau pengelola dari koperasi-koperasi anggota Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Semarang yang rawuh pada pagi hari ini, puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan atas karunia Allah. Hari ini kita sama-sama bersilaturahim, itu yang utama. Kemudian yang utama berikutnya adalah kita bersama-sama akan mendapatkan pencerahan keilmuan terkait dengan bagaimana model pola kerjasama, pola bisnis di era milenial ini bersanding antara gerakan koperasi dengan PT Pegadaian, sehingga pasti ada hal-hal penting yang nantinya bisa kita jadikan sebagai salah satu usaha, salah satu tambahan referensi ketika kita mau mengembangkan usaha di koperasi Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya nanti mari kita cermati hal-hal yang sekiranya belum jelas bisa ditanyakan langsung. Dan kami berharap ini awal, yang selanjutnya paling utama adalah bagaimana implementasi dan implikasi dari program ini nanti dapat dilaksanakan. Dan hari ini kita tegaskan program kegiatannya hanya satu, yaitu dengan PT Pegadaian. Jadi kalau dibiarkan ada dari bank yang lain, insya Allah nanti kita agendakan di termin berikutnya, mungkin setelah lebaran. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu kami maklum selama pimpinan Dekopinda bahwa akhir-akhir ini Dekopin cukup marah dengan adanya dualisme. Ini saya penting untuk menyampaikan kepada dengan semua. Bapak Ibu, Dekopinda yang Bapak Ibu sekarang miliki ini adalah Dekopinda yang sangat sah karena melalui musda. Jadi musda ini salah satu atau ajang tertinggi dari organisasi Dekopinda yang sudah diselenggarakan beberapa waktu yang lalu dan terpilih ketua serta pengurusan lain. Kalau ada Dekopinda Kota Semarang yang lain itu palsu. Artinya mereka tidak pernah menyelenggarakan musda, hanya penunjukan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada ketua Dekopinda yang penunjukan seseorang, kira-kira Bapak Ibu ikhlas apa betul? Ikhlas apa betul? Betul. Pasti. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalau hari ini, besok ada yang mau coba-coba menguasai Dekopinda kita tercinta ini, kita wajib untuk menghadapinya bersama.
Begitu pula di Dekopin Pusat, Bapak Ibu. Ada orang yang namanya Sri Utari, itu tidak pernah ikut Munas. Ini saya tekankan. Ada orang yang namanya Sri Utari, dia mengatasnamakan sebagai orang yang ditunjuk sebuah partai untuk menguasai Dekopin Pusat dan mengajukan diri sebagai ketua umum. Padahal beliau tidak pernah mengikuti Munas. Munas diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 13 Oktober tahun 2019 di Makassar. Ada 5 pimpinan Munas selama 4 hari di sana. Salah satunya kebetulan adalah wakil dari Bapak Ibu, yaitu saya sebagai wakil ketua Dekopidas Indonesia. Kami berlima, Bapak Ibu, mendampingi seluruh peserta yang jumlahnya kurang lebih 570-an sekian. Dan kami sudah clear sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar, inkrah hukumnya bahwa Munas diselenggarakan sah secara hukum, dan itu sudah inkrah. Artinya setelah itu sudah tidak ada putusan lagi. Namun tetap masih ada orang-orang seperti Bu Sri Utami mengaku diri sebagai ketua umum tanpa melalui Munas. Berarti ini tidak sah, dan mereka mengganggu kita terus. Sampai di wilayah Jawa Tengah kemarin ada yang namanya Rakerli dipimpin oleh Pak Wakio, padahal dia tidak pernah muswil. Muswilnya diselenggarakan informasinya di Horizon, dan di Horizon yang datang adalah orang-orang yang mengaku dari perwakilan Dekopinda. Ini insya Allah nanti akan kita urus secara hukum. Dan pada kesempatan kali ini juga kita sudah menghadirkan lawyer-lawyer kita yang tergabung dalam badan konsultasi hukumnya Dekopinda Kota Semarang, yang insya Allah nanti akan berkantor di lantai 2 sebelah sana. Ini untuk membentengi, untuk mendampingi Bapak Ibu, karena tidak menutup kemungkinan operasi kita nanti akan ada sedikit masalah, mungkin terkait dengan keuangan, mungkin terkait dengan lembaga, mungkin terkait dengan legalitas yang itu bersentuhan dengan hukum. Maka kita harus memperkuat dari sisi pendampingan hukum. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya perlu mengenalkan supaya Bapak Ibu nanti bisa. Yang pertama, beliau adalah Pak Agus Salim. Mungkin bisa berdiri Pak Agus Salim. Oke, ini Pak Agus Salim. Jadi Pak Agus ini sebagai pimpinan di lembaga BPKH-nya Dekopinda Kota Semarang. Kemudian berikutnya ada Pak Abu. Silakan berdiri Pak Abu ya, sambil menghadap ke sana. Ini beliau juga nanti masuk dalam BPKH Dekopinda Kota Semarang lembaganya. Terima kasih Pak Abu. Kemudian yang terakhir ada Pak Andi. Nah, silakan Pak Andi, mungkin dibuka sedikit biar kelihatan gantengnya Pak Andi. Nah, masih muda, usianya baru 17 tahun. Terus sekian ya. Nah, beliau bertiga termasuk sering disebut sebagai lawyer dengan 3A, karena namanya A semua. Dan kantornya ada di salah satunya di Pengadilan Negeri sebagai BPH di Pengadilan Negeri. Nanti kalau ada apa-apa Bapak Ibu yang bersengketa bersentuhan dengan hukum, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Nanti kita minta beliau komunikasi dengan Dekopinda, insya Allah nanti kita operasi kita yang bermasalah dengan hukum. Karena kita orang awam, biasanya kalau dipanggil polisi lebih gede, dipanggil hukum gede lebih, dipanggil pengadilan bingung. Nah, nanti bantuan hukum kita dampingi kepada pendidikan, sehingga tidak usah khawatir ketika kita melakukan operasi sudah baik. Karena sudah baik, tapi ada orang-orang yang cari kesalahan, itu biasa. Maka Bapak Ibu tetap fokus, bismillah, tetap amanah dalam pengelolaan operasi. Nah, hari ini kita sudah sandingkan ada tim hukumnya Dekopinda Kota Semarang. Dan ini nanti akan kita bawa juga ke ranah Dekopinda Provinsi Jawa Tengah, supaya nanti bersama-sama membangun operasi di Jawa Tengah. Karena ini penting untuk mendampingi kita semuanya agar tidak dimainkan oleh hukum. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami atas nama pimpinan Dekopinda Kota Semarang senantiasa berterima kasih. Bapak Ibu, tamu dan
Ini adalah agenda yang keempat di tahun ini. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ada pertanyaan, Dekopinda kegiatannya apa? Kemarin kita sudah menyelenggarakan 3 kegiatan. Dan kegiatan yang keempat ini hari ini dan cukup besar. Nanti kemudian ada sekitar 150-an koperasi yang 160 koperasi yang sebagian memang izin karena memang undangannya kami tujukan kepada pengurus pengawas supaya berseramu, tapi sebagian izin dan sebagian memang masih agak takut-takut karena ini masa transisi Pak Yohanes. Jadi masa transisi ini betul yang disampaikan Pak Yohanes, kita baru pertama kali mengadakan kegiatan besar setelah COVID hari ini. Nah besok kita akan adakan kegiatan lain termasuk setelah lebaran kita terus. Mungkin pas puasa kita istirahat, kita hanya mengadakan kegiatan bersama seperti salat tarawih berjamaah, kemudian santunan kepada yatim piatu. Biasanya kita adakan pada bulan Juli kita akan mengadakan Harkopda, Hari Koperasi Daerah Kota Semarang. Nanti kita siapkan bersama. Monggo Bapak Ibu mau diwarnai seperti apa? Kalau memang diperlukan jalan sehat lagi dengan doorkesnya yang cukup banyak, ya, bermitra dengan banyak instansi. Itu nanti juga kita akan adakan Bapak Ibu. Tentunya pimpinan Dekopinda senantiasa mengharapkan peran serta Bapak Ibu selama anggota. Kemarin juga ada pertanyaan, kok Dekopinda selalu minta iuran ya? Iya. Karena itu diatur oleh anggaran dasar rumah tangga Bapak Ibu. Dekopinda ini tidak mendapatkan dana dari pemerintah sementara. Walaupun sebetulnya di Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang 25 tahun 92, anggaran itu bisa diambilkan dari APBD. Perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, Pak Wali Kota sudah menjanjikan. Nah ini ada wartawan biar disampaikan nggak tahu. Nah, saya setuju nanti sampaikan biar Pak Wali Kota membaca. Nanti ini beritanya. YouTube-nya juga ya. Tadi Pak Udo, ini sesepuh kita di bidang kewartawanan. Jadi Pak Wali Kota tahun 2019 itu pada saat pimpinan audiensi beliau menjanjikan akan memberikan dana hibah sebesar 280 sampai 300 juta. Alhamdulillah tahun 2020 terjadi Covid sehingga itu pusing. Bahasanya Mas, mereka pusing dulu ya, kita gunakan untuk penanganan Covid. Pak Wali, siap. Kemudian tahun 2021 akhir kami sowan lagi ke sana. Terus beliau mengatasnamakan Pak Wali di sebelah sana ada yang namanya si Kribo. Itu ya Ambon Kribo itu menjadi ketua Dekopinda yang ditunjuk dari sebuah partai tertentu begitu. Nah, kalau saya ngasih ke Pak Wali, dia juga minta saya sandikan ke Pak Wali Kota. Monggo Pak Wali Kota sebagai pimpinan tentu punya policy. Nah, saya sampai agak sedikit keras saat itu karena beliau mengatakan itu dan menurut saya sudah agak menyalahi janjinya. Nah, nanti kita tampil lagi. Sampai detik ini alhamdulillah kita belum mendapatkan fasilitas itu. Nah, sehingga ini Bapak Ibu perlu firso bahwa kita sudah dijanjini Pak Wali Kota tapi belum sampai. Mudah-mudahan kita doakan tahun depan beliau ingat janjinya dan kanturi. Mudah-mudahan. Amin. Nah, sehingga nanti kalau Bapak Ibu ditanya kita belum dapat, gitu. Sehingga kita kompak. Jangan sampai nanti timbul isu, wah sudah dapat tapi dipakai oleh Pak Wali, gitu kan. Kemarin ada wah itu fitnah, gitu kan. Jadi fitnah berseliweran di mana-mana. Nah, saya tegaskan kita belum dapat yang dari Pak Wali Kota. Nah, sehingga di anggaran dasar, anggaran rumah tangga memang Bapak Ibu anggota itu membayar iuran, kemudian iuran wajib, kemudian dana pendidikan sebesar 25% dari dana pendidikan hasil SAU panjenengan. Kemudian ada iuran hardcop, kemudian ada iuran gotong royong. Itu kewajiban anggota. Jadi kalau kemarin ada yang menanyakan Pak, dasarnya Pak, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu sehingga kami berterima kasih Bapak Ibu yang rawuh, yang sudah support untuk eksistensinya Dekopinda Kota Semarang. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian sambutan dari Dekopinda Kota Semarang dan insya Allah tahun ini kita akan adakan studi banding. Kalau tidak ke Kulon Progo, nanti kita akan mencari ke daerah Pangandaran. Bapak Ibu siap ya? Siap untuk studi banding ya? Siap. Ya, siap. Studi banding itu intinya kita silaturahmi. Demikian dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan seizin Bapak Ibu semua yang rawuh pada hari ini, saya buka acara
pengembangan usaha milenial bagi koperasi sekota Semarang kerjasama antara PT Pegadaian Persero dengan Dekopinda Kota Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ketua di Kopinda. Dekopinda, untuk kerjasama Dekopinda Kota Semarang dan PT Pegadaian Area Semarang, untuk acara pada siang hari ini, apa komentar Bapak Walid untuk kedepannya, Pak? Baik, terima kasih teman-teman wartawan dan seluruh gerakan koperasi di Kota Semarang yang rawuh pada hari ini, dan seluruh pimpinan Dekopinda Kota Semarang. Alhamdulillah hari ini kita sudah menghadirkan seluruh gerakan koperasi di Kota Semarang dan mitra kita PT Pegadaian Persero. Alhamdulillah hadir deputinya langsung Pak Yohanes tadi, dan kita sudah sama-sama MOU untuk saling melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, mutualisme antara gerakan koperasi di Kota Semarang dengan PT Pegadaian Persero. Ada beberapa skim usaha milenial ya untuk koperasi kita di Pegadaian, dan itu tadi sudah kita sepakati. Tentunya skim-skim upaya pengembangan usaha di era milenial ini diharapkan menjadi sebuah terobosan yang itu menguntungkan untuk pengembangan sektor realnya seluruh koperasi yang menjadi anggota Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Semarang. Nah, kami berharap kesempatan ini mari seluruh teman-teman gerakan koperasi di Kota Semarang jadikan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kinerja dalam hal usaha di masing-masing koperasi, sehingga harapannya koperasi ini mempunyai usaha di sektor real yang menguntungkan dan nantinya bisa memberikan profit untuk koperasi tersebut. Ketika profit untuk koperasi, maka kami yakin akan mampu menambah kesejahteraan dalam hal peningkatan SHU untuk anggota koperasi. Itu kemudian berikutnya kami juga berharap kekompakan dari seluruh gerakan koperasi di Dekopinda Kota Semarang untuk mendukung setiap kegiatan yang sudah kita canangkan. Salah satunya hari ini kita menghadirkan PT Pegadaian, tentu ini sebuah langkah strategis untuk kita bersama dalam menjalin kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsinya Dekopinda, memfasilitasi kerjasama antara koperasi dengan mitra yang lain, koperasi dengan koperasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga ayo kita sama-sama mengawal kegiatan kerjasama ini, dan Kota Semarang menjadi salah satu admin untuk pengerjaan aplikasi dari kerjasama antara Dekopinda dengan PT Pegadaian Area Semarang. Kira-kira itu untuk harapan kami ke depan. Oh iya. Untuk pertemuan ke depan, kira-kira ada rencana berapa bulan lagi, Pak? Baik, ini adalah pertemuan yang menjadi kegiatan keempat untuk Dekopinda Kota Semarang tahun ini. Jadi alhamdulillah dalam durasi 3 bulan kita sudah menyelenggarakan 3 kegiatan yang cukup besar, dan itu menjadi prestasi tersendiri karena baru 3 bulan kita sudah menyelenggarakan kegiatan di tengah masih belum jelasnya posisi pandemi corona yang melanda di negeri kita tercinta. Tentunya kami mengambil inisiatif karena tahun kemarin hampir nyaris kegiatannya kami tidak berani terbuka, dan tahun ini kita sudah mulai terbuka dengan mulai terbukanya kegiatan-kegiatan sesuai dengan petunjuk dari pemerintah. Pak, terkait dengan pihak Dewan Koperasi pihak sebelah, Pak, gimana itu, Pak? Baik, teman-teman wartawan yang saya hormati dan seluruh gerakan koperasi di Kota Semarang khususnya dan di Jawa Tengah, bahwa sementara ini ada rumor, ada Dewan Koperasi tandingan. Ini yang harus kita sikapi. Dewan Koperasi ini sejatinya cuma satu,
yaitu Dewan Koperasi Pusat yang dihasilkan melalui musyawarah nasional yang diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 13 November tahun 2019 di Hotel Claro, Makassar. Dan hasil dari sana sudah di PN-kan ya. PN Pengadilan Negeri Makassar sudah memutuskan dan itu sudah inkrah bahwa hasil putusan Munas tersebut mengesahkan, satu, sah ketua umum terpilih adalah Bapak Dr. Andes HM Nurdin Halid untuk 5 tahun berikutnya. Kemudian pelaksanaan Munas di sana sah juga menurut putusan hukum. Yang ketiga, perubahan anggaran dasar itu juga sah menurut putusan Pengadilan Negeri Makassar. Ini artinya keputusan ini sudah sangat mengikat secara hukum bahwa jelas putusan ini menyampaikan bahwa yang sah legal sesuai payung hukum Ketua Umum Dekopin adalah Bapak Dr. Andes Nurdin Halid. Nah, ada sebagian di kubu sebelah menyatakan Bu SU itu menjadi ketua umum. Bagaimana seorang ketua umum tidak pernah melaksanakan Munas? Sama analoginya ketika kita berorganisasi di koperasi. Ketua koperasi dipilih di RAT dan itu sah dipilih oleh anggotanya. Lah ini ada seorang ketua koperasi tidak pernah ikut RAT, tidak pernah dipilih oleh anggota, kok mengaku diri menjadi ketua. Sehingga kami percaya seluruh gerakan koperasi di Indonesia, khususnya di Kota Semarang dan Jawa Tengah, pasti sudah cerdas bahwa saudara SU itu tidak pernah ikut Munas sampai ke bawah-bawahnya. Ada yang mengaku ketua Dekopinwil menyelenggarakan muswil di hotel, tetapi yang diundang adalah orang-orang yang juga tidak jelas utusan dari mana. Karena Dekopinwil Jawa Tengah sudah muswil sehari sebelumnya yang itu sah dan legal. Kenapa? Syarat sahnya dilaksanakan muswil yang mengundang adalah pimpinan sebelumnya yang berkantor di Pamulasi. Lah ini ketua Dekopinwilnya ditunjuk dan dia tidak berdasarkan undangan para pimpinan sebelumnya. Dia mengundang sendiri terus mengaku sebagai ketua Dekopinwil. Nah, sampai ke Dekopinda-Dekopindanya, boneka-boneka yang mereka pajang ini juga Dekopinda yang tentunya tidak sah dan tidak legal sesuai dengan aturan main kita, anggaran dasar rumah tangga dan Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92. Sehingga mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Ayo kita berorganisasi dengan baik. Ketua yang tidak pernah Munas tidak usah diakui, uang itu tidak legal, tidak sah. Oleh karena itu kita pegangan pada aturan hukum anggaran dasar rumah tangga yang ada di Dekopin kita. Demikian, semangat Bapak Ibu dalam berkoperasi, cerdas dalam menyikapi dan tidak usah tergiur dengan Dekopin yang abal-abal. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang, salam sehat selalu. Sukses selalu. Ibu, Pak Di, matur nuwun. Sebentar. Dengan kerjasama ini Pak, harapan Bapak apa Pak kepada masyarakat? Pesan kami dengan adanya kerjasama sinergi dengan Dekopinda wilayah Semarang ini, kami harapkan keberadaan kehadiran Pegadian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan pergerakan ekonomi khususnya koperasi yang ada di Kota Semarang. Jangan segan-segan ketika anggota-anggota membutuhkan dana, sepanjang itu memenuhi persyaratan kredit, Pegadian dengan holding bersama BRI, bersama PNM siap untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Semarang, terutama dalam kesempatan ini adalah anggota-anggota koperasi yang berada di Kota Semarang. Ya, saya Yohanes Ulang selaku Deputi Bisnis area Semarang. Waalaikumsalam. Kesempatan ini sebenarnya kita mengadakan sinergi kemitraan pengembangan ekonomi baik dari segi pemberdayaan menjadi agen dan baik pembiayaan investasi kebutuhan mendanai
ada, kami siap untuk kebutuhan informasi daftar haji umroh kami siap, untuk kepemilikan kendaraan ketika ada anggota koperasi yang menginginkan kendaraan lewat mekanisme pembiayaan, kita siap untuk merespon dengan cepat dengan kualitas terbaik. Ya. Terima kasih Pak. Selamat bertugas Pak. Sehat selalu. Terima kasih. Salam Suara Metro Indonesia. Siap. Salam Mas Gade. Sukses terus. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Terima kasih Pak Andi. Pak Andi, Pak Andi. Pak Andi sebagai anggota di rapat siang kali ini Pak ya? Ya. Untuk kerjasama Dekopinda Kota Semarang dan PT Pegadaian Area Semarang, apa pendapat Bapak ke depan untuk pada rapat kali ini Pak? Jadi gini, apa yang telah dibuat kerjasama antara Pegadaian dengan koperasi ini akan mengambil langkah-langkah bisnis ini kan biar supaya nanti pengembangan bisnis dalam koperasi bisa meningkat dengan dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bisa diambil. Jadi dengan adanya kerjasama ini untuk ke depan koperasi-koperasi atau mitra-mitra dari seluruh anggota bisa memanfaatkan untuk mengambil sisi-sisi usaha untuk pengembangan bisnis mereka. Jadi apa yang telah dipaparkan dalam kegiatan tadi sangat bermanfaat. Saya selaku anggota, peserta kegiatan untuk menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, menambah materi-materi yang sebelumnya belum kita ambil dalam kegiatan sebelumnya. Pak Andi, dengan adanya kayak seperti saingan di luar Pak, yang legalnya kurang, gimana Pak? Jadi gini, saya kebetulan praktisi hukum, jadi sampai saat ini yang sah adalah dalam kepemimpinan Pak Walid. Karena satu, beliau sudah melakukan muswil seluruh koperasi-koperasi daerah, kabupaten yang dihadiri seluruh anggota maupun ketua atau pimpinan-pimpinan daerah. Untuk berbicara masalah yang lain menyerupai itu kan belum, sampai saat ini juga belum adanya kegiatan, dan beberapa kota kabupaten yang tergabung dalam anggota-anggota koperasi daerah sudah dengan adanya musyawarah daerah menyepakati bahwa kepemimpinan Pak Walid ini yang diakui. Begitu pula yang ke atasnya. Yang ke atasnya sesuai dengan kegiatan nasional yang dihadiri dari seluruh provinsi, perwakilan provinsi atau kota kabupaten juga telah mengadakan munas. Jadi menurut saya pribadi yang diakui adalah dalam kepemimpinan Pak Walid. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Andi. Ya, salam Selamat sehat, salam sehat, sukses selalu. Semoga sukses selalu Pak Andi. Ya. Ketua Kopinda Semarang dalam beberapa tahun terakhir ini untuk dapat mengoptimalkan potensi ekonomi terutama dalam bidang hidro, pemerintah lewat 3 entitas melakukan yang namanya holding. Nah, holding ini dari 3 entitas bisnis yang cukup besar yang ada di Indonesia, Pegadaian dan NN. Tujuan utamanya adalah bagaimana potensi ekonomi yang berada di lingkup area yang selama ini tidak tersentuh itu dapat dimaksimalkan lewat mekanisme sinergi untuk pengembangan ekonomi kerakyatan ke depannya. Ini sangat sejalan dengan semboyan Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Ini sangat sejalan dengan slogan koperasi, anggota kuat, koperasi sehat, membangun ekonomi Indonesia yang berkembang. Dalam beberapa kesempatan saya sering ikut Pak Gubernur dari menekankan ini
Pegadaian sebagai entitas yang ada di Indonesia ingin untuk kita bersama-sama menciptakan bagaimana membuat ekonomi Indonesia berkembang. Salah satunya adalah dengan bermitra dengan koperasi. Ya, karena informasi tadi dari Bapak Ketua sama Bapak Ketua Panitia, Kota Semarang aja memiliki 400 koperasi yang notabene sampai dengan hari ini sudah sekitar 160 yang melakukan RAT tahunan. Nah, ini suatu kebanggaan yang cukup besar ketika potensi-potensi ini dapat kita sinergikan dengan Pegadaian, dengan PRI, dengan PNN. Mungkin tadi yang Pak Ketua Panitia katakan bahwa kita banyak koperasi, banyak lembaga, tetapi belum optimal untuk memperdayakan ekonomi yang berkembang sehingga bisa terbangun anggota yang kuat, koperasi yang sehat, ekonomi Indonesia yang berdaulat. Nah, harapan kita terutama Pegadaian dengan sisi keagenan ini, setiap anggota koperasi, setiap pengurus koperasi yang ada ini bisa tergabung dalam mitra keagenan yang notabene nanti di sana dapat sebagai pintu masuk untuk penggunaan berbagai macam stimulus pinjaman yang bisa diberikan, yang notabene nanti dapat meningkatkan ekonomi maupun usaha anggotanya. Ya, anggotanya. Sistem keagenan yang dibangun oleh Pegadaian sebenarnya ini sudah berlangsung cukup lama. Sistem keagenannya ada dua, ada yang keagenan personal dan keagenan korporasi kan. Nah, korporasi harapan kami dengan korporasi ini kita bisa dengan keagenan korporasi sehingga di sana ada sinergi yang notabene nanti mungkin dapat menjadi insentif tambahan bagi koperasi untuk dapat melayani lebih maksimal kepada anggota-anggota yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha ke depannya.
Siap. Silakan Pak. Buka aja Pak. Biar kelihatan gantengnya. Sudah booster. Alasannya gitu sudah. Iya sudah Mas. Oke. Silakan Pak kalau punya yel-yel Pak. Yel-yelnya Koperasi Maju Jaya Sejahtera. Terima kasih. Mantap. Tabungan emas juga bisa nanti ya. Jadi tabungan emas itu kan tabungan Anda juga bisa digadai di tempat ini. Itu. Tapi khusus di agen barang jaminan yang bisa diterima 0 sampai 2345 barang jaminan ini saja. Ya jadi gadai KCA ini barangnya harus dibawa ya Bapak Ibu, harus disimpan oleh kami. Sekalipun sepeda motor, ya sepeda motor kadang kan BPKB-nya hancur. Iya, ada kami yang tidak seperti itu. Tapi khusus gadai KCA ini, motor itu BPKB-nya, STNK-nya, sekuncinya bahkan harus ditinggal di tempat kami. Karena ini 15 kita langsung cair Bapak Ibu. Jadi kami yang kami taksir adalah barang jaminannya, bukan orangnya. Lain kalau BPKB yang kami perhitungkan adalah cash flow-nya si nasabah itu sendiri ya. Kalaupun ada jaminan itu hanya meningkat, tapi tidak melulu tentang barang jaminan. Khusus yang dari KCA ini, memang untuk kendaraan bermotor semua ditinggal. Kendaraannya, BPKB-nya, STNK-nya, dan kuncinya juga harus ditinggal. Ini yang gadai KCA. Ada pertanyaan? Nanti ditampung dulu ya Pak berarti Pak. Oke. Saya ini biasa di ini soalnya. Baik, lanjut ke produk berikutnya yaitu gadai Praksida. Kayak yang tadi itu gadai KCA bedanya apa? Oh ya, sedikit dari kali ke sini. Jadi kalau yang ini, yang gadai KCA ini tenornya 4 bulan, ya, tenornya 4 bulan namun 120 hari. Karena apa? Di kami sewa modal atau bunga itu dihitung per 15 hari. Sewa modal sebesar 1,2% per bulan, per 15 hari atau 2,4% per bulan. Itu yang dari KCA. Nah, jadi 4 bulan itu, selama 4 bulan itu boleh tidak pengasuh sama sekali boleh, tapi pas jatuh dari 4 bulan ada kewajiban untuk melunasi ataupun mengulang gadainya. Saya ceritakan di awal bahwa membayar jasanya saja nanti otomatis akan mundur 4 bulan lagi atau memperpanjang masa gadainya. Itu ketentuan di gadai KCA. Nah, kalau ini gadai Praksida, bedanya apa dengan yang tadi? Barang jaminannya yang pertama, kalau yang tadi bawah ada bermacam-macam barang jaminan, khusus Praksida dia hanya emas, ya, hanya emas saja. Emas ini boleh mengganggunya maupun perhiasan, nggak boleh yang lainnya, nggak boleh kendaraan, nggak boleh elektronik maupun barang gudang yang lainnya, itu nggak boleh. Khusus Praksida ini hanya emas saja. Walaupun misalnya Bapak Ibu emas ada berliannya, mohon maaf, beli kita nggak hitung. Jadi hanya emasnya saja. Tapi kalau yang tadi, kalau yang di gadai KCA, kalau emas ada berliannya kita hitung. Ya, misalnya ada cincin berlian, berliannya ada nilainya kita hitung kalau di sini. Tapi khusus di Praksida, mohon maaf, ini hanya emasnya saja yang kita hitung. Itu yang bedanya. Nah, selain itu, untuk yang Praksida ini, dia tenornya mulai dari 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Karena dia apa? Praksida ini kan sebenarnya perpanjangan dari kredit sistem gadai. Jadi dia harus ada pembayaran setiap bulannya, semacam angsuran gitu. Jadi misalnya pinjaman 1 juta tenor 6 bulan. Berarti 1 juta dibagi 6 ditambah bunganya, nanti setiap bulannya ada jatuh temponya. Nah, itu yang akan dibayar oleh si nasabah yang sudah mencairkan Praksida ini. Dipopulerkan oleh wah murah banget. Itu kita tangkal dengan ini bahwa yang namanya investasi ini memang butuh waktu. Nggak mungkin dalam waktu kayak Indakes itu 2 tahun bisa langsung beli rumah, mobil. Ujung-ujungnya apa? Flexing kan mereka jadi kayak abal-abal. Khususnya aku mas boleh membuktikan bahwa
nyimpen emas itu duit, duit untuk emas, bener nggak? Bener, gitu. Karena kalau emas 1 gram sekarang 1 juta, 5 tahun yang akan datang bisa di 2 juta atau lebih. Tapi kalau uang 1 juta sekarang, kita 5 tahun yang akan datang bisa beli 1 gram emas belum tentu. Gitu. Jadi itulah yang kami coba tawarkan di sini, ataupun nanti juga si agen bisa melayani pembelian logam mulia baik secara angsuran maupun tabungan emas yang sifatnya retail. Usai sudah pemirsa, acara demi acara dilalui dari pagi hingga siang hari ini. Jadi para peserta meninggalkan lokasi yang diikuti berjabat tangan satu sama yang lain agar saling mengenal. Terima kasih yang sudah mengikuti rapat dan terima kasih yang sudah menyaksikan video-video dari Suara Metro Indonesia dan sudah nge-like-nya, kemudian sudah komen, juga sudah memberikan subscribe. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi, meridhoi, memberikan keselamatan kepada peserta-peserta rapat pada hari ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang akan datang dengan tim Suara Metro Indonesia Biru Semarang. Baik pemirsa di seluruh Indonesia, baru saja kita selesai mengikuti Dekopinda Kota Semarang yang bekerja sama dengan Pegadaian antara Dekopinda Kota Semarang dan PT Pegadaian Area Semarang, pengembangan usaha milenial bagi koperasi sekota Semarang. Ikuti terus pemirsa dari awal sampai akhir dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman. Semoga video-video yang kami liput dari Suara Metro Indonesia bermanfaat bagi pemirsa semua di Indonesia. Salam sehat selalu untuk pemirsa di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.